Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum. Dalam kesempatan kali ini saya mengisi berbarengan mata kuliah perbandingan hukum pidana yang biasanya dibawakan oleh Bapak Tatang Targana, SHMH. Saya kurang begitu mengetahui sudah sejauh mana materi yang disampaikan oleh Pak Tatang sebelumnya. Akan tetapi kesempatan pertemuan kali ini Anda dengan saya akan pergunakan untuk membahas tentang hal-hal yang dasar saja. Karena sebenarnya yang berkaitan dengan perbandingan hukum, khususnya perbandingan hukum pidana, yang perlu atau yang paling penting harus kita pahami adalah konteks daripada perbandingan hukum itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, mungkin di dalam mata kuliah ini, saya sudah sematkan absensi juga untuk melengkapi proses pembelajaran kita hari ini. Nah, absensi ini berlaku untuk semua kelas di satu angkatan ini, dan Anda bisa mengkliknya dari mulai pagi hari ini sampai dengan mungkin saya akan batasi sampai dengan besok malam hari jam 00 itu malam hari atau pagi hari. Kemudian saya akan batasi sampai dengan absensi untuk sampai dengan esok hari jam 00. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, perbandingan hukum pidana atau kita ambil perbandingan hukum saja, tidak menggunakan kata pidana atau perdata atau bidang hukum yang lain, dikenal juga dengan istilah comparative law. Perbandingan hukum atau comparative law itu bukan salah satu cabang ilmu hukum dan juga bukan bidang hukum, karena dia tidak memiliki materi tersendiri. Seperti halnya kalau kita mempelajari hukum pidana, hukum perdata, gitu ya, hukum asuransi, ya, itu punya materi sendiri. Nah, kalau perbandingan hukum, dia tidak memiliki materi sendiri. Kalau kita bicara tentang perbandingan hukum pidana, maka yang kita bicarakan adalah tentang hukum pidana. Gitu. Nah, perbandingan hukum pidana itu adalah metode pendekatan, kajian, atau penelitian dengan cara membandingkan secara mendalam antara sistem hukum tertentu yang berlaku di suatu wilayah tertentu, lalu kita bandingkan dengan sistem hukum yang berlaku di wilayah yang lain. Atau sistem hukum yang berlaku di wilayah yang lain, lalu dibandingkan dengan sistem hukum yang berlaku di negara kita. Nah, itu yang dimaksud dengan comparative law atau perbandingan hukum. Perbandingan hukum atau comparative law juga adalah salah satu cara untuk melakukan kajian hukum secara mendalam dalam rangka membentuk atau melakukan perbaikan terhadap hukum yang berlaku. Dan hukum tertentu yang berlaku. Contohnya hukum yang berlaku di negara kita. Nah, seperti yang terjadi pada RKUHP, atau yang sekarang sudah menjadi KUHP, itu dikaji sangat lama sekali, kalau tidak salah sejak tahun 1977, dan berbagai macam rintangan hambatan yang dihadapi, sehingga beberapa kali juga batal untuk diberlakukan. Nah, baru sekarang kita sudah RKUHP itu sudah menjadi KUHP, walaupun itu akan diberlakukan 2 tahun yang akan datang.
Di dalam proses pembentukan KUHP itu dia sudah banyak mengalami materi-materi hasil dari studi perbandingan atau KUHP yang berlaku sekarang atau yang sudah diundangkan sekarang dan akan dilakukan 2 tahun yang akan datang itu sudah banyak memanfaatkan materi-materi yang didapat dari hasil perbandingan hukum pidana dari negara-negara lain. Nah, memang tidak uh, apa namanya tidak semudah kita melakukan kajian perbandingan hukum, apalagi hukum pidana yang diberlaku di negara lain, lalu dapat diberlakukan di negara kita. Tidak semudah itu. Nah, kenapa harus dikaji secara khusus dalam satu mata kuliah tertentu juga di dalam untuk program sarjana hukum strata 1 ini di UBP? Karena kita menganggap bahwa uh, untuk melakukan perbandingan hukum itu uh, tidak bisa dalam tidak sesederhana itu. Jadi kita banyak hal yang harus diperhitungkan seperti kultur, kondisi di negara di mana sistem hukum tertentu yang akan kita bandingkan dengan sistem hukum yang berlaku di negara kita itu juga mempunyai karakteristik yang berbeda. Sehingga kita akan melakukan pendekatan dengan sebuah wilayah atau suatu negara yang cenderung sangat dekat kulturnya dengan kultur negara kita. Kenapa harus demikian? Itu untuk menghindari terjadinya miss terhadap pemberlakuan hukum dari hasil perbandingan hukum dengan negara lain. Nah, seperti yang terjadi juga pemberlakuan KUHP yang peninggalan Belanda di Indonesia. Nah, itu karena proses penjejahan Belanda yang memberlakukan hukum pidananya terhadap koloninya atau terhadap penjajahannya. Nah, itu berbeda kondisinya tentu saja. Sehingga negara jajahannya itu mau tidak mau dia melakukan uh, apa namanya penyesuaian terhadap sistem hukum yang diberlakukan oleh penjajah atau negara penguasanya. Nah, di dalam kondisi yang normal seperti sekarang ini, normal dalam artian bahwa kita tidak sedang dalam pengaruh sistem hukum dari apa pengaruh dari kekuasaan negara lain, maka kajian tentang perbandingan hukum khususnya hukum pidana itu harus dilakukan secara hati-hati sehingga tujuan-tujuan daripada pembentukan atau perbaikan hukum yang uh, sedang berlaku di negara kita itu juga tidak mengalami justru mengalami bukan kemajuan malah kemunduran akibat dari sistem hukum tertentu yang dilakukan tidak cocok dengan negara kita. Nah, untuk itu maka perbandingan hukum pidana itu dijadikan salah satu mata kuliah yang harus disampaikan di forum atau di mahasiswa Fakultas Hukum Strata 1 UPP Karawang ini. Maksud dari perbandingan hukum, maka dengan melakukan perbandingan hukum itu memungkinkan mendapatkan suatu corak hukum yang lebih baik. Nah, kenapa demikian? Karena konteks atau tujuannya melakukan perbandingan terhadap sistem hukum tertentu di negara lain itu akibat dari kita menduga bahwa hukum yang diberlakukan di negara tersebut itu sedikit lebih baik dianggap lebih baik daripada sistem hukum negara kita. Nah, sehingga kita mengambil hal-hal positif bagaimana sistem hukum yang diberlakukan di negara tersebut itu kok efektif, kok apa namanya
kualitasnya lebih baik daripada hukum untuk negara kita. Kita ambil nilai-nilai positifnya untuk diberlakukan di masuk di dalam sistem hukum negara kita. Nah, perbandingan hukum pidana ini justru eh, konteks ini yang harus dipahami oleh mahasiswa, bahwa perbandingan hukum ini bukan adalah studi banding, gitu, tetapi adalah sebuah kajian yang mendalam tentang suatu sistem hukum tertentu, lalu dibandingkan dengan sistem hukum negara lain atau sistem hukum negara kita. Eh, dan kita mengambil intisari hal-hal yang positif yang bisa kita adopt di dalam sistem hukum yang akan kita bentuk. Dan konteks itu yang harus kita pahami sehingga materi dari perbandingan hukum, kata kuliah perbandingan hukum pidana sendiri adalah materi-materi hukum pidana dari negara lain dan juga materi hukum pidana dari negara kita. Jadi kita membandingkan antara sistem hukum pidana di wilayah lain dengan sistem hukum pidana di negara kita. Nah, konteks itu yang harus sekali lagi yang harus dipahami oleh mahasiswa. Sehingga apa sih yang harus dipelajari oleh di mata kuliah perbandingan hukum pidana ini, yaitu sistem hukum hukum pidana yang baik yang berlaku di negara kita ataupun yang berlaku di negara-negara lain atau di negara-negara lain. Dan itu kita lakukan perbandingan secara menyeluruh dalam sistem hukum pidana di negara tertentu, kita pelajari secara menyeluruh, lalu perbedaannya bagaimana dengan negara kita. Lalu apakah kok bisa hukum pidana di mereka sangat baik sekali, cocok dengan kultur yang mereka miliki, lalu bagaimana dengan sistem hukum kita. Dan sebenarnya perbandingan hukum pidana ini juga tidak melulu harus berkaitan dengan negara-negara luar. Bisa saja kita melakukan perbandingan sistem hukum eh, dengan juga dengan negara kita sendiri terhadap hukum-hukum adat yang ada di negara kita. Ya, tetapi ya itu sih sudah tidak perlu diperbincangkan terlalu dalam di dalam mata kuliah pidana, karena kita sudah bisa membahas itu di dalam hukum pidana kita sendiri, lalu kita juga membahas dalam mata kuliah hukum adat, dan itu menjadi bagian terpenting di dalam perbendaharaan hukum yang sebenarnya berlaku di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita yang baru ini yang sudah disahkan ini. Baik rekan-rekan mahasiswa, untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan Anda untuk uh, mendiskusikan tentang mata kuliah hukum perbandingan hukum pidana ini, baik di WA Group yang sudah kita buat sudah lama, dan saya tidak melihat ada perbincangan atau ada diskusi tentang materi kuliah ini. Lalu juga Anda bisa komen di video yang saya record ini, yang sebentar lagi yang akan segera saya sematkan di YouTube saya dan bisa dilihat di Buana Online Course. Mudah-mudahan semua mahasiswa angkatan ini juga bisa mengakses Buana Online Course, walaupun sebelumnya saya mendengar bahwa banyak sekali mahasiswa yang tidak punya akses akibat dari kendaraan administrasi. Mudah-mudahan Anda bisa melihat itu. Kenapa harus dari BOC? Karena semuanya terpantau oleh tim Buana Online, aktivitas mahasiswa di semua fakultas di seluruh universitas tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara online di Buana Online Course atau BOC, ataupun di website UBT itu sendiri. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengisi kekosongan akibat Pak Tatang Terjana SMA ada sedikit agenda lain sehingga beliau tidak bisa menyampaikan
perkuliahan pada hari ini. Em, Akhir kata, eh, titik pesan saya bagi rekan-rekan mahasiswa untuk tetap terus memantau nilai-nilai absensi, lalu tugas-tugas Anda di dalam SIPT agar Anda tidak menghadapi masalah atau kendala-kendala administrasi. Lalu yang sudah kadung menghadapi kendala-kendala administrasi, eh, tentu saja yang tidak ada kaitannya dengan masalah keuangan. Kalau keuangan kita sulit untuk membantu misalnya dengan membiayai gitu ya. Dan itu sudah dicarikan solusi oleh universitas dengan mempersiapkan banyak sekali beasiswa bagi mahasiswa UBM. Eh, Berkaitan dengan hal-hal administrasi, nilai tidak terinput atau nilai yang kurang, atau nilai tugas yang tidak terinput, atau nilai absensi, skor absensi yang juga tidak terinput, Anda boleh menghubungi asisten mahasiswa yang bannernya, nomor teleponnya sudah kita share di setiap grup WA grup mahasiswa Fakultas Hukum. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.